Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walaqibatu lil muttaqin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Syahadatan arju biha najata yawmaddin Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Khaliluhul Mujtafa Wa safiyuhul Mustafa Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Ahsana man hasaba nafsahu wa taqarraba ila rabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Roda kehidupan ini terus bergulir tanpa henti dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada makna-makna di dalam kehidupan yang harus selalu kita perhatikan, kita tata, kita renungi. Nikmat-nikmat dan pemberian Allah terus mengalir, datang bersilih ganti. Di belakangnya ada pertanggungjawaban terhadap nikmat. Sebagaimana kita hidup diikat dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Ada pertanyaan setelah kehidupan ini di alam kubur, di hari kiamat, dan hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka menghisab diri, muhasabah, itu adalah kewajiban terhadap setiap muslim dan muslimat yang hendaknya selalu dia perhatikan. Menghisab diri ini adalah lambang ubudiyah dari poros penghambaan yang tergandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat pokok terkait dengan muhasabah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruannya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya serta beramal dengan syariatnya. Itulah yang bisa menghisap dirinya, selalu memperhitungkan dirinya. Maka seruannya kepada orang-orang yang beriman. Dan dari qawaidil Quran, dari kaidah-kaidah di dalam memahami Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan selainnya, apabila engkau mendengar di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i bihi sam'ak, maka pasang baik-baik pendengaranmu, perhatikan dan cermati. Sebab setelahnya itu cuma ada satu dari dua. Apa perintah yang kamu diperintah dengannya, atau larangan yang kamu dilarang darinya. Dan keduanya dari konsekuensi keimanan. Apakah terkait dengan pokok keimanan atau terkait dengan penyempurna keimanan. Maka ketika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Maka hati-hati yang hidup harusnya peka. Dan orang-orang yang mengaku beriman harusnya bergetar mendengarkannya, memperhatikannya dengan seksama. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dimulai dengan perintah untuk bertakwa, sebab ini adalah pokok di dalam membenahi dan memperbaiki diri. Karena takwa itu adalah kebaikan untuk seluruh umat. Perintah Allah untuk kita umat Islam, dan juga perintah Allah untuk umat-umat yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian wahai umat Islam, hendaknya kalian selalu bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan takwa ini adalah dasar muhasabah, dasar di dalam menghisap diri, selalu menatanya, introspeksi terhadap diri, membenahi dan memperhatikan apa-apa yang berjalan di dalam diri tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaknya setiap manusia atau hendaknya setiap jiwa selalu melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya. Hari esok maksudnya hari kiamat. Hari esok maksudnya hari kiamat. Dan selalu digambarkan dari hari kiamat itu adalah suatu hal yang dekat. Dan bahasa-bahasa Al-Quran membahasakan seperti itu, agar kita banyak introspeksi diri, tidak terbuai, tidak lalai, bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan ini adalah sebuah ajal, ketentuan dan masa sudah ditentukan, akan berakhir, akan ada ujungnya. Dan kepastiannya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Rabbnya kalian semua akan berakhir. Kalian semua akan berakhir. Iya. Jadi digambarkan dekat. La'alla as-sa'ata takunu qariba, barangkali hari kiamat itu sudah dekat. God, hari kemarin, untuk hari esok dibahasakan esok. Karena itu ada ungkapan di tengah ahli adab, wa kullu ma huwa atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, antara beliau diutus ke hari kiamat itu sudah dekat. Dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ittu ana was-sa'atu kahatain." Saya diutus dan hari kiamat seperti ini. Beliau tunjuk dua jarinya, telunjuk dan tengah, dekat sekali sudah. Saya diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini, sangat dekat. Itulah hari kiamat, sesuatu yang dekat. Kita semua mengalir menuju ke sana, bergulir dengan sangat cepatnya. Dan kita lihat di dalam kehidupan, khususnya di hari-hari ini, ada orang-orang yang tadinya sehat, segar, bugar. Kita masih bercengkrama, masih bertemu
berjumpa, atau paling tidak ada hubungan dengan media yang ada. Tapi subhanallah, dalam hitungan beberapa saat, beberapa hari, beberapa pekan, sudah dipisahkan oleh ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, ajal dan takdir yang sudah dipastikan. Maka hari kiamat itu sudah dekat. Dibahasakan dengan liqad. Hendaknya setiap jiwa wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi wattaqullah. Hendaknya setiap jiwa selalu melihat apa yang telah dia kedepankan. Apa yang telah dia kedepankan maksudnya di sini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, apa yang telah dia lakukan dari amalan baik maupun buruk. Jadi seluruh amalannya dia periksa, apa yang dia kerjakan, karena apa yang dia lakukan di dunia ini semuanya akan dihisab, besar maupun kecilnya, kasar maupun halusnya, yang tampak maupun yang tersembunyinya, yang dia lakukan secara zahir atau apa yang terbesit di dalam hatinya terkait dengan batinnya, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang luput bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka la tukhfi yawma idzin la takhfa alaihim khafiyah, la takhfa alaihi khafiyah. Pada hari itu tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yawmat talaq, liyundhira yawmat talaq yawma la yakhfa 'ala Allahi minhum, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Tidak ada yang luput bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka segala sesuatu di langit dan di bumi tidak ada yang luput bagi Allah. Semuanya kelihatan, semuanya tampak. Demikian pula apa yang kita kerjakan, kecil maupun besar, akan ditampakkan, akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal satu darrah kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal satu darrah dari kejelekan, dia juga akan melihatnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Hari tatkala setiap jiwa akan menemukan apa yang dia kerjakan itu, apa yang telah dia lakukan hadir di depannya. Dia berharap andai kata dia dan amalan yang dia kerjakan itu ada masa yang panjang, dan Allah telah memperingatkan dirinya kepada kalian, dan hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Maka ini mana yang harus selalu tertanam dan dipahami, bahwa apa yang kita kerjakan itu semuanya tercatat dengan sangat detailnya, akan dilihat dan akan dipertanggungjawabkan. Maka di dalam ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia kedepankan untuk hari esoknya. Lihat apa yang dikedepankan untuk hari esok. Wattaqullah, dan hendaknya kalian selalu bertakwa kepada Allah. Ini perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Diulangi 2 kali, takwa di depan, takwa lagi diingatkan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha khabir, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, yang zahir maupun yang batil, sampai kepada hal-hal yang tersembunyi pun Allah Maha mengetahuinya, dan Allah akan membalas kalian terhadap apa yang kalian lakukan. Dan ini uslub namanya peringatan.
Jadi kalau bahasa umumnya itu, kalau kita terjemahkan ayat ini dengan bahasa bebasnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa selalu melihat apa yang telah dia kedepankan untuk dirinya, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Kenapa diperintah bertakwa, selalu introspeksi diri? Karena Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Itu penjelasan alasan sekaligus peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisap segala sesuatu, tidak ada yang diluputkan dan tidak ada yang ditelantarkan. Muhasabah itu adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Iya. Dan mereka selalu melihat dari kondisi dirinya, memeriksa dari ibadah-ibadah dan ketaatannya, sehingga hari-hari kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Cahaya di atas cahaya, semakin bersinar di dalam kehidupan. Dan itulah sifatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dimaklumi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau banyak menghisap dirinya sampai pernah beliau mengeluarkan lidahnya dan beliau berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah, dia tunjuk ke lidahnya, inilah yang membuat saya jatuh di dalam berbagai kondisi yang harus saya pertanggungjawabkan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari ucapan beliau yang populer disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, dan Tirmidzi menyebutkan sebuah hadits yang dipakai di dalam dasar muhasabah juga, cuma haditsnya ada kelemahan terkait dengan orang-orang cerdas. Hadits Shaddad bin Aus, riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah siapa yang selalu menghisap dirinya, memperhitungkan dirinya, dan dia beramal untuk kematiannya. Iya. Di sanadnya ada Abu Bakar bin Abi Maryam, lemah. Cuma dia ada pendukung dari hadits Ibnu Umar di riwayat Ibnu Majah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mu'minina akyas, mukmin mana yang paling cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu, ulaikal akyas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling banyak bersiap untuk setelah kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik. Kalau mau lihat cerdas cerdik itu definisinya dalam definisi syariat. Iya. Orang cerdas, cerdik, bijak, itu definisinya. Kalau cerdas dalam dunia dan seterusnya itu cerdas dalam definisi dunia. Tapi kalau definisi syariatnya, orang yang cerdas itu banyak mengingat kematian dan banyak bersiap untuk apa yang setelah kematian. Maka Tirmidzi setelah menyebutkan hadits dasar dalam muhasabah ini, beliau bawakan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, dan ini ucapan Umar diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud dan selainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri-diri kalian sebelum ditimbang. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah kalian untuk menghadapi hari pertemuan terbesar. Ini luar biasa ya. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Iya. Dan itulah kehidupan. Kalau tidak kita hisab diri ini, kapan kita akan menghisabnya? Apakah setelah ajal datang, di alam kubur, atau di hari kiamat? Itu bukan waktu menghisab diri.
Itu waktu kita dihisab dan diperhitungkan. Iya. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Diri ini akan ditimbang, amalannya ditimbang. Ditimbangan Allah pada hari kiamat. Dan timbangan yang menentukan seorang itu beruntung atau merugi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Barang siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang-orang yang beruntung, dan siapa yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dalam neraka, kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Kemudian berhiaslah untuk hari pertemuan terbesar. Itulah hari kiamat. Itu isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian semua akan dihadapkan kepada Allah dan tidak ada amalan apapun dari kalian yang tersembunyi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu muhasabah namanya. Selalu menghitung dirinya. Iya. Jangan kalau bisnis saja dagang. Ya, kalau dagang Masya Allah, hitung-hitungannya luar biasa kali-kalinya. Kalau ada yang terlambat bayar, sudah keluar tagihannya, sudah ada persiapan sana sini, luar biasa di dalam kehidupan dunia, hebat di dalam menghitung. Tapi untuk kehidupan akhirat harusnya kita lebih kikir lagi, lebih hebat di dalam menghitung. Harusnya lebih hebat lagi di dalam menghitung dan menghisab. Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu Al-Usaidi, sahabat mulia, dalam sebuah hadits diriwayat Muslim, beliau suatu hari keluar dari rumahnya berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, nafaqa Hanzalah. Beliau berkata, saya Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Jadi subhanallah, dia hitung dirinya sebagai munafik. Abu Bakar berkata, ada apa wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, kalau kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita seakan-akan betul-betul ingat surga dan neraka. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, ketemu istri, anak-anak, harta-harta, kita terlalaikan. Ini Hanzalah sudah munafik. Iya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wallahi demi Allah saya juga menemukan hal yang sama. Dan ini dari ketinggian derajat Abu Bakar. Dan tidak pernah beliau memandang dirinya itu memiliki kelebihan di atas yang lain. Juga introspeksi yang hebat. Saya juga menemukan hal yang sama. Iya. Ya, kadang sebagian orang kalau diberitahu, itu kan kamu, kalau saya alhamdulillah, saya aman-aman saja, masih di zona hijau. Ya. Dan ini pendidikan untuk diri, harus dimaklumi. Maka kata Abu Bakar, mereka berdua pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hanzalah mengulangi ucapannya, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik. Nabi tanya kenapa, maka Hanzalah terangkan alasannya tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr lasafahatkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum. Kata beliau, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andai kata kalian selalu di kondisi iman yang kalian berada di sisiku, kalau berada di sekitarku, dan kalian selalu berada di kondisi iman yang kalau kalian sedang berzikir, maka malaikat akan menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian dan di jalan-jalan kalian. Iya. Walakin ya Hanzalah sa'atan sa'ah. Pesan Nabi, wahai Hanzalah, kan tapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Ya memang seperti itu kehidupan.
Ada waktu imannya naik, ada waktu imannya turun, ada waktu dia semangat, ada waktu dia lesu, ada waktu dia ketemu hal-hal yang membuat dia bergairah dan bersemangat, ada waktu yang membuat dia terpuruk atau membuat dia mundur, tidak bersemangat. Itu memang kehidupan. Tetapi seorang mukmin itu ada muhasabah, dia mengintrospeksi dirinya, selalu memperbaiki, selalu ingin lebih baik dan lebih baik. Makanya kata Nabi, sa'atan sa'at, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Iya. Maka muhasabah ini adalah dasar pokok di dalam kehidupan dan di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muhasabah itu ada beberapa bentuk. Muhasabah ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, dia selalu memperbandingkan antara nikmat-nikmat yang Allah berikan dan kekurangan-kekurangan dirinya terhadap nikmat-nikmat itu. Jadi ada dua hal, dia selalu melihat kepada nikmat dan selalu dia periksa kekurangan-kekurangannya. Dia selalu periksa kekurangan-kekurangannya. Iya. Dan ini memang sifat yang agung ini kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini dibangun di atas 3 pondasi. Apabila dia miliki, maka dia akan bagus di dalam memperbandingkan hal tersebut. Iya. Yang pertama dia punya cahaya hikmah. Yang pertama dia punya cahaya hikmah. Cahaya hikmah inilah yang membuat dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, petunjuk dan kesesatan, yang berbahaya dan bermanfaat. Dia mampu membedakan mana yang sempurna, mana yang kurang, mana yang baik, mana yang buruk. Dia bisa melihat tingkatan-tingkatan amalan. Ini cahaya hikmah ya. Bisa melihat tingkatan-tingkatan amalan. Ini yang paling tingginya, ini yang di bawahnya, ini yang di bawahnya. Ya. Dia bisa tahu amalan itu mana yang diterima, mana yang ditolak. Dan namanya cahaya itu pasti dasarnya di atas ilmu dan pengetahuan. Karena itu semakin baik seseorang di dalam belajar dan menuntut ilmu, harusnya dia semakin memiliki alat-alat untuk menghisap dirinya. Lebih lengkap untuk menghisap dirinya. Iya. Subhanallah. Betapa banyak disebutkan di dalam Al-Quran nikmat-nikmat itu. Jangankan kepada kita, terhadap Nabi dan Rasul saja kadang nikmat diungkit. Disebut nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Untuk apa? Itu derajat dari muhasabah. Untuk selalu menghitung, melihat dari nikmat Allah, mensyukurinya dan bagaimana membalasnya, dan bagaimana kita berbuat yang terbaiknya. Iya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua untuk derajat ini, dia bisa membedakan antara nikmat dan kekurangan dirinya, adalah dia selalu berjelek sangka terhadap diri. Selalu berjelek sangka terhadap dirinya. Sebab seorang yang bangga dengan dirinya, kagum dengan kemampuannya, terpesona dengan apa yang dia miliki, itu tanda kehancuran dan kebinasaan, waliyadzubillah. So kalau dia selalu berbaik sangka kepada dirinya, dia akan banyak lalai, akan terlalu terbuka angan-angannya, seakan-akan mau hidup selama-lamanya. Tapi kalau dia banyak berburuk sangka kepada dirinya, itu akan membuat dia lebih baik dan lebih baik. Habis sholat, tapi sholat maghrib, iya. Apa kaidah di dalam muhasabah di situ? Kita memandang sholat kita ini, kita banyak kekurangan di dalamnya. Iya, mungkin kalau kita hitung dari awal sholat sampai akhir sholat, betapa banyak kita dicuri bagian sholat kita dari syaitan. Pikirannya melayang kemana-mana, khusyuknya tidak dia hadirkan, bacaannya tidak dia ketahui. Mungkin kalau
Kita tanya kepada diri kita, imam tadi baca di rakaat pertama surah apa? Baca rakaat kedua surah apa? Oh, saya nggak tahu. Bukan nggak ngerti surahnya, tapi seakan-akan lewat saja begitu di dalam sholat. Nah, itu seorang bisa dia hisab dirinya dengan selalu dia memandang kepada diri itu, jangan memandangnya sempurna. Iya, itu namanya masyhadut taksir. Dia memandang bahwa dirinya itu selalu banyak kekurangan. Iya, selalu banyak kekurangan. Maka kalau dia selalu berburuk sangka kepada dirinya, dia pasti akan banyak memeriksa dirinya. Dan pasti akan banyak introspeksi diri. Iya. Kemudian yang ketiga, dari rukun dia mampu membedakan antara nikmat Allah, karunia Allah dengan kekurangan dia, dia harusnya bisa membedakan antara nikmat dan fitnah. Ada nikmat Allah, dan ada fitnah. Iya. Jangan sangka bahwa setiap nikmat yang diberikan kepada kita itu selalu menjadi nikmat. Diberi harta, oh ini nikmat Allah beri, belum tentu, mungkin itu fitnah untuk kamu. Diberi waktu, oh ini nikmat, belum tentu, mungkin itu fitnah untuknya. Jadi ketika dia bisa membedakan antara hal ini, pasti dia akan bagus di dalam jenjang muhasabah untuk menghisab dirinya. Akan bagus di dalam menghisab dirinya. Baik. Kemudian yang kedua, dari derajat muhasabah. Tadi yang pertama dari bentuk muhasabah, dia tahu nikmat-nikmat Allah, dia bisa bedakan antara nikmat Allah dan kekurangan dirinya. Ini bentuk yang kedua, dia bisa membedakan apa yang merupakan hak untuk dirinya dan apa yang merupakan kewajiban untuk dirinya, atas dirinya. Itu bentuk muhasabah. Ya. Apa yang merupakan haknya, apa yang harus dia capai yang merupakan kebaikan dirinya, dan apa yang merupakan kewajibannya, apa yang harus dia tegakkan. Sebab kalau seorang hamba pandai di dalam hal ini, itu dia akan lebih gemar untuk menghisab diri. Iya. Orang itu umumnya dia banyak menghadapi masalah karena dia kurang dalam kaidah ini. Kurang dalam kaidah ini. Dia selalu menghitung haknya, cari hak saya. Tapi kewajibannya belum tentu dia pikirkan. Sampai di dalam berumah tangga, suami dan istri sering cekcok, apa masalahnya? Ya, hak saya. Ini hak saya nggak diberikan, ini hak saya dilanggar. Tapi kalau ditanya kewajibanmu sudah dilakukan atau belum? Belum tentu dia bisa menjawabnya. Iya. Padahal sebagian masalah itu harusnya kita memikir kewajiban itu lebih penting daripada kita memikir hak kita. Hak kita itu kalau tidak diberi dari orang tidak beri hak kita bisa tuntut hari kiamat. Tapi kalau kewajiban kita tidak tunaikan, kita akan dituntut di hari kiamat. Kita tidak keluar di dunia ini dalam keadaan selamat. Iya. Kalau kita keluar, hak kita tidak diberi, kita sabar, kita keluar masih bisa keluar selamat di dunia. Hak kita bisa dapatkan di hari kiamat, kita bisa minta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari bentuk muhasabah, dia pandai membedakan antara apa yang merupakan hak atas dirinya, apa yang merupakan apa yang akan dia dapatkan, dan apa yang merupakan kewajibannya. Dari kewajiban penghambaan, dari bentuk ketaatan yang wajib dia kerjakan, meninggalkan dosa dan maksiat. Iya. Kemudian yang ketiga dari derajat muhasabah, iya, dia harus bisa membedakan antara ketaatan, iya, yang dia ridhai dan kemaksiatan yang dia cela terhadap orang lain. Jadi kalau dia ada ketaatan misalnya, dia ridha taat itu untuk dirinya, berarti itu masalah terhadap diri. Iya.
dia masalah terhadap diri. Sebab kalau orang muhasabah, ada ketaatan yang dia lakukan, itu selalu dia berpikir bagaimana dia melaksanakan ketaatan ini sesempurna mungkin. Dia merasa dirinya kurang, berusaha untuk dia lakukan lebih maksimal. Ya, dia lakukan lebih maksimal. Makanya orang yang kita ambil contoh solat ya, solat itu kalau ingin diperbaiki, dibenahi, itu ada dasar-dasarnya dan kaidahnya. Iya, ada dasar dan kaidah-kaidahnya di dalam membenahinya. Dari dia perhatikan keikhlasannya, mengikuti contoh Nabi, dihadirkan itu nikmat dan anugerah Nabi, dihadirkan kekurangan dirinya, kemudian dihadirkan dari derajat ihsan, dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Ya, itu dari jenjang-jenjang yang dihadirkan. Maka begitu di dalam posisi ketaatan. Jadi kapan dia merasa, wah ini saya sudah bagus, dia puas dengan ibadah taat yang dia lakukan, itu berarti ketaatannya masih terhitung sesuatu yang harus dia hisab untuk dirinya. Sebaliknya kalau dia mencela orang lain berbuat maksiat, dia cela terhadap orang tersebut, maka ini juga harus dia introspeksi diri. Iya, dia introspeksi diri. Sebab orang yang mengolok-olok manusia karena dosa yang dia lakukan, itu bahaya. Ada orang yang jatuh di dalam dosa, tidak boleh kita mengolok-oloknya, mencelanya, iya, apalagi menimpalinya. Tapi kita nasihati, kita ingatkan. Nah, itu kewajibannya. Kalau sudah jatuh maksiat, ini memang orang dasarnya bergampangan, ini memang orang begini dan begitu, begini. Dia olok-olok di atas hal tersebut, itu akan membuka pintu kejelekan atas kita. Dan kita harus pandai menghisap diri di dalam hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, dari jenjang muhasabah terhadap amalan salih, itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menghisap diri sebelum beramal dengan amalan itu. Yang kedua, menghisap diri setelah mengamalkannya. Dan yang ketiga, menghisap diri setelah mengamalkannya. Ada sebelum, ada saat amalan, ada setelah amalan. Iya, ada setelah amalan. Bagaimana menghisap diri sebelum beramal? Dia periksa ini amalan. Karena itu kata sebagian as-salaf, jangan seorang itu melangkah di dalam sebuah amalan apapun sampai dia periksa dirinya. Itu dia lakukan karena Allah atau bukan? Dia ikhlas atau tidak di situ? Dia periksa ini amalan sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak? Iya, sebelum dia melakukannya. Kemudian yang kedua, saat dia beramal. Pada saat beramal itu banyak dari jenjang-jenjang penghambaan yang dihadirkan di dalam ibadah. Dari rasa cinta, rasa takut, rasa harapan, dari keikhlasan, dari ketulusan. Itu masuk juga ya pada saat beramal. Ya, dari kesungguhannya. Maka ini dia periksa pada saat dia beramal. Dan selalu dia posisikan dia di atas petunjuk Nabi, tidak keluar darinya. Kemudian yang terakhir, setelah dia beramal. Setelah dia beramal, dia periksa dari amalan itu. Kekurangannya di mana? Apa yang dia lakukan? Itu pasti ada kekurangannya. Bagaimana dia ingin lebih baik lagi? Iya. Terus yang kedua, dia periksa dari amalan tersebut, apakah dia sudah penuhi semua kewajiban-kewajibannya? Dia sudah penuhi semua dari hal-hal yang disunnahkan? Apakah ada larangan yang dilanggar? Dia periksa dirinya di situ. Dia hisab dengan sebenar-benarnya. Ada jenjang yang ketiga, ya ini jenjang tinggi. Kadang ada sebuah amalan dihadapkan kepada sebuah kebaikan, ada yang baik dan ada yang lebih baik. Maka dia selalu memikirkan bagaimana berada di posisi yang paling baik dan paling baik. Iya. Jadi dia tidak merasa puas dengan suatu hal yang baik saja, tapi dia ingin lebih baik daripada itu. Karena keyakinannya selalu dia pandang bahwa dirinya itu kekurangan, banyak kurangnya. Maka muhasabah ini
adalah lambang ubudiyah, dari poros penghambaan yang sangat indah, dari kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang selalu kita baca di surah Al-Fatihah. Selalu kita pikirkan pentingnya untuk menghisap diri ini, karena seorang hamba kalau dia pandai menghisap dirinya di dunia, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalan. Begitu dia pandai menghisap dirinya di dunia, maka Allah akan ringankan hisapnya di akhirat. Karena itu dari orang-orang yang beriman, ada yang dihisap dengan hisap yang mudah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada yang dihisap dengan hisap yang berat. Iya. Dan itu salah satu sebabnya yang membedakan jenjang dan derajat di dalam hisap adalah keberadaan kita, kepandaian kita di dalam menghisap diri. Muhasabah ini kalau ada pada seorang hamba, itu membantunya untuk lebih indah di dalam menata dirinya dan jiwanya. Dia akan lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak sibuk dengan dirinya, tidak mengurusi orang lain. Iya. Kadang seorang itu terlalu usil, wah ini si fulan, si allan, begini. Atau yang sering menghujat dan mencela pemerintah. Ya padahal dia sendiri kalau dipikir perbuatannya mungkin banyak hal yang lebih harus dia perbaiki, dia hisap dirinya dalam hal itu. Ya, dan pada dasarnya seorang itu ketika terjadi sesuatu di dalam negeri, jangan selalu dia salahkan pemimpinnya. Mungkin dosa itu berasal dari diri-diri kita, sehingga kita muncul kejadian-kejadian yang buruk menimpa manusia, pada pemimpinnya maupun selainnya. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum dari baik merubah menjadi buruk sampai mereka sendiri yang merubahnya. Perbuatan dari mereka yang menjadikannya hal tersebut. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Jadi muhasabah itu penting. Dan itu adalah hal yang membawa seseorang untuk bisa memperbaiki dirinya, menata jiwanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam menata kehidupan ini, menghisapnya dengan hisap yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kehidupan ini pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, pada perkara yang dengannya kita mendapat berbagai berkah dan rahmat dari Allah, ditolak dari kita segala musibah dan petaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua di atas keimanan dan keislaman dan ketakwaan, serta menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hal yang selalu menjadi makna yang indah untuk kehidupan kita di alam kubur, di sakaratul maut, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah pada hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.